Kami percaya pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kalau urapan-Mu ada, maka urapan itu akan mengajar kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Dan sekarang kami buka hati kami bagi firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami. Engkau menjamah setiap hati, melembutkan setiap hati, sehingga kami siap ditaburi dengan firman. Biarkan kami yang hadir pada sore hari ini mau berkata kepada Tuhan, silakan Tuhan berbicara kepada kami. Silakan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami siap untuk terima firman-Mu. Kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya sore hari ini kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Nah, sore ini kita akan berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan yang hebat. Bilang sama-sama, 2, 3. Bergaul karib dengan Tuhan yang hebat. Amin. Saya percaya Tuhan kita hebat. Katakan Tuhan kita hebat. Katakan yes, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini berada di masa-masa yang sulit. Ya, masa sulit. Kita berada di masa-masa yang benar-benar sukar, bukan hanya karena pandemi. Ya. Bukan hanya karena COVID-19, bukan hanya karena PPKM. Tapi karena firman Tuhan sudah berkata, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini firman Tuhan yang berkata. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau saudara lihat Alkitab sudah berkata, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, kita mesti tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jika Alkitab berkata sukar, berarti zaman ini benar-benar sukar. Beberapa saudara mungkin, wah hore, saya sudah divaksin, bisa keliling Indonesia. Tapi tetap sukar. Amin. Vaksin bukan solusi. Karena sukar itu sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah begini, ya, sesukar apakah keadaan ini? Ya, menurut Alkitab, sesulit apakah hari-hari terakhir kita? Ya, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya minta tolong Pak Kris, apakah ada di sini? Oke. Boleh dipinjamkan mic yang paling canggih supaya Pak Kris bisa bacakan firman Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Saya akan membacakan ayat Injil. Ayat genap. Nanti Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Kris akan membaca setiap ayat yang ganjil. Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 30. Dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodoma, dan turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Sama-sama. Demikianlah halnya kelak
pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Amin. Oke, silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, firman Tuhan berkata, ya, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Ini juga yang menjadi bagian dari kata firman Tuhan berkata, inilah yang terjadi di hari Tuhan. Nah, apa pesan penting dari firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai 30. Biar ini menjadi catatan yang akan tercatat di dalam roh saudara. Ya, yang pertama, ada masa sukar seperti zaman Nuh. Bilang sama-sama. Ada masa sukar seperti zaman Nuh. 2, 3. Ada masa sukar seperti zaman Nuh. Lukas 17 ayat yang ke-26 sampai dengan 27 berkata, dan sama seperti. Saudara bisa bayangkan, sama seperti. Ya, bisa jadi seperti terjadi air bah. Tapi namanya ganti, bukan air bah. Tapi apa? Tsunami. Bisa enggak? Bisa. Kadang-kadang kita berfokus kepada apa yang Tuhan katakan di akhir setelah air bah itu. Tuhan menimbulkan pelangi, kemudian Tuhan berkata, aku berjanji tidak akan melakukan hal yang sama. Nah, anak Tuhan senang karena aman. Catat bagian terakhir. Aku tidak akan melakukan, tidak mungkin Tuhan akan bikin air bah. Tapi firman Tuhan ini berkata, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Bisa juga terjadi seperti itu. Tapi di dalam ayat yang ke-27, di sini dijelaskan mereka orang-orang zaman Nuh, dan ini juga yang akan terjadi di zaman-zaman kita hari-hari ini. Yaitu mereka pada umumnya mereka akan makan dan minum. Yo, semua orang makan dan minum ya. Tapi yang dimaksud bukan itu. Mereka akan lebih berfokus kepada makanan, minuman. Mereka suka dengan makanan dan minuman kekinian. Dulu nggak ada itu zaman saya masih muda ya, remaja lah. Nggak ada bilang minuman kekinian. Ada nggak zaman dulu? Nggak ada. Tapi zaman sekarang ini menjadi tren yang luar biasa. Anda buka di IG, Anda buka di Facebook, ya, Anda buka di marketplace, orang bilang membuka kursus buat minuman kekinian. Betul? Kenapa itu terjadi? Karena sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Bikin makanan kekinian. Ya, perasaan ya dari dulu kanji diopok-opok, ya dikukus kah, digoreng kah. Sekarang keren namanya cimol. Ya, padahal zaman dulu pentol. Waduh. Ya kan? Tapi supaya jadi kekinian dibikin. Nah, Alkitab sudah berkata mereka makan dan minum. Ya. Mereka kawin dan dikawinkan. Apalagi zaman sekarang ada namanya EO, event organizer. Wah, dibikin. Lalu yang muda-muda, saya pengen menikah. Kalau saya menikah akan bikin seperti itu. Ada pre-wedding. Wow. Foto cekak-cekak. Di mana fotonya? Di hutan. Loh, apa kerennya? Tapi karena zaman sekarang ini mau menggenapi firman Tuhan, mereka kawin dan mengawinkan. Orang berlomba-lomba cepat-cepat kawin. Yang muda-muda jangan berlomba-lomba cepat-cepat kawin. Ya. Ya, itu dibuat menarik karena firman Tuhan sudah berkata, mereka kawin dan dikawinkan. Bayangin dikawinkan. Ya, saya membaca sebuah media berita berkata, setelah PPKM dibuka dan mulai diadakan sekolah tatap muka, ditemukan muridnya tinggal segelintir. Yang lain memilih untuk kawin. Ya, loh, ini serius, saya bukan ngarang. Anda mungkin juga lihat di internet ya. Sepi muridnya. Gurunya pusing. Kemana? Enggak, Pak, saya enggak mau sekolah lagi. Ngapain? Kawin.
Menikah. Dan firman Tuhan sudah berkata, halo, ini firman Tuhan sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus dan dicatat oleh Lukas. Ya, mereka akan melakukan hal yang sama sampai kapan? Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka yang makan, minum, kawin, dan dikawinkan. Nah, saudaraku, kisah daripada Nuh yang dicatat oleh Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa ada satu masa di mana banyak orang itu akan sibuk dengan hidupnya. Bilang sama-sama supaya ingat, sibuk dengan hidupnya. Tidak peduli dengan berita kebenaran. 2, 3. Tidak peduli dengan berita kebenaran. Nah, seringkali, ya lihat, Alkitab ini pun sudah, saya perhatikan, sudah jadi ganjal kalau di gereja. Gak pernah dibuka, toh? Karena orang sudah mengubah Alkitab tradisional menjadi Alkitab digital. Orang lebih senang mana? Bawa ini atau bawa ini? Ini Pak, gampang Pak, di sini mau beli GoFood, mau minum, mau tarik duit, saya kehilangan ATM. Orang banknya bilang, nggak apa-apa Pak, pakai M-Banking saja. Loh, banknya bilang begitu. Jadi nggak punya ATM, nggak apa-apa, yang penting punya HP. Ngerti saudara? Berubah. Ya. Nah, ada satu situasi yang Anda dan saya mesti tangkap baik-baik, bahwa banyak orang, ada satu momen dalam kehidupan orang-orang di hari terakhir punya kebiasaan baru. Kebiasaannya apa? Mereka sibuk dengan hidupnya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Jangan cuma sibuk dengan dirimu sendiri. Halo? Jangan cuma sibuk dengan dirimu sendiri, lalu saudara lupa, saudara tidak peduli dengan berita kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti saya pengen Anda dengar terus. Tapi kalau ini kebenaran firman Tuhan, ya Anda harus dengar. Amin. Kalau saudara merasa, saya mau tertanam di Alpha Center, Anda harus dengerin firman Tuhan ini. Amin. Supaya kita tidak mengalami satu peristiwa seperti orang-orang yang ada di zaman Nuh. Mereka sibuk dengan dirinya, dan ketika Nuh memberitakan Injil, Nuh menyampaikan firman Tuhan, semua orang tidak peduli. Ya. Dan Alkitab berkata, sampai akhirnya, ya, Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan 7 orang lain. Firman Tuhan berkata gini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, bukan Pak Purba, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Tapi satu-satunya yang ada di sini, yang namanya ada di sini, ya cuman Pak Purba. Jadi Pak Purba mesti dengerin baik-baik ini. Amin. Lu ini firman Tuhan tuh skenario-nya keren sekali. Bilang sama-sama keren gitu. Ya. Loh, hanya menyelamatkan Nuh, jangan sampai Pak Purba nggak selamat loh ya. Ya, perhatikan, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah di atas orang-orang fasik. Jadi Nuh ini selama 100 tahun, dia memberitakan kabar tentang keselamatan. Amin. Dan ini juga yang mungkin dilakukan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, memberitahu saudara, membuat sebuah renungan lewat YouTube. Anda bisa dengar di Facebook, Anda bisa dengar di TikTok. Saya nggak anti dengan TikTok, tapi saya nggak mau begini, teng 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 teng. Saya nggak mau gitu, tapi saya gunakan TikTok untuk memberitakan kebenaran. Katakan amin. Iya, dan saudara harus dengar. Karena kalau Anda tidak dengar, maka saudara akan menjadi seperti orang-orang fasik di zamannya Nuh. Ya, Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya, tapi orang-orang di zamannya itu tidak selamat. Nah, mereka tidak mau memperhatikan. Ya, orang-orang di zaman Nuh tidak mau memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh sebelum air bah itu datang. Kenapa kita nggak mau dengar? Dengarkan begini, manusia itu diciptakan dengan namanya hak pilih.
Ya, kita ini punya hak pilih. Kita ini bukan robot. Amin. Tuhan ciptakan kita ini menjadi makhluk yang spesial karena kita punya kehendak untuk memilih. Dikasih firman, dengar apa enggak ya? Ya, enggak mau dengar. Apakah Tuhan marah? Pilihanmu. Tapi setiap pilihan itu pasti mengandung resiko. Setiap pilihan itu pasti mengandung sebuah resiko. Nuh dan keluarganya, istri dan anak-anak serta menantunya Nuh, dia memutuskan untuk mendengar suaranya Nuh. Tapi orang-orang yang di sekitar itu memutuskan untuk tidak mendengar. Apa yang terjadi? Yang mendengar selamat, tapi yang tidak mendengar, yang mengabaikan, dia nggak selamat. Itu sebabnya sore hari ini saya berdoa dan minta kepada saudara, yuk buka hati. Untuk apa kita mengeraskan hati? Amin. Untuk apa saudara harus bersikukuh dengan pendirian saudara kalau firman Tuhan sudah ngomong? Ya. Nah, dari kisah ini saudaraku, ada pesan penting dari Tuhan yang berikutnya. Dari ayat Lukas 17. Ya, tadi zaman Nuh, sekarang ada masa sukar seperti zaman Lot. Mari kita baca lagi. 2, 3. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Nah, Tuhan beritahu kembali, bukan cuma zaman Nuh. Jadi zaman Nuh dengan zaman Lot itu beda generasinya. Ya, jauh. Tapi hal yang menarik adalah Tuhan memberi sebuah tanda. Tuhan mengingatkan kepada kita ada satu masa, yaitu di masa kita, zamannya Nuh dan zaman Lot itu terjadi di zaman kita. Zaman Nuh kita sudah tahu, sekarang kita lihat zamannya Lot. Ya, apa yang terjadi di zaman Lot? Mereka makan dan minum, sama ya? Sama. Kemudian mereka membeli dan menjual. Zaman kita gimana kira-kira? Dunia sekarang ini, orang bisnis paling menarik itu jualan. Beli sesuatu menjadi gaya hidup banyak orang. Sekarang orang kalau beli apa-apa nggak perlu repot, ya. Bahkan rasanya kita kalau beli apa-apa males keluar, ya. Enaknya apa? Buka aplikasi, klik GoFood. Mau minum apa? Minum apa? Ya. Kadang anak-anak saya juga begitu, kalau Alas pi capek pi, habis pelayanan capek. Ayo kita GoFood. 30 menit kemudian muncul di depan. Mak enak. Tak perlu masak, tetap gemuk. Apa rahasianya? Aplikasi GoFood. Ya, saya tidak di-endorse GoFood, tapi saya di-endorse firman Tuhan. Lihat, hari-hari ini semua orang suka jualan, tapi juga suka beli. Ya, kita dimudahkan oleh situasi, kita dimudahkan oleh kemajuan teknologi. Amin. Amin. Anda nggak perlu jauh-jauh, Anda nggak perlu repot-repot, nggak perlu modal besar. Jadi bisnis zaman sekarang itu bisnis yang nggak perlu modal besar. Amin. Amin. Saya satu kali nyari itu cantolan gitar itu, saudara. Itu cantolan itu import, saudara, di China. Ya. Dan tidak perlu modal besar. Saya tidak perlu lihat Cina modelnya kayak apa. Sudah lihat istri saya sudah tahu dia Cina. Tapi maksud saya begini loh, hanya dengan aplikasi saya bisa mindahin barang di Cina ke rumah saya. Halo? Itu kalau saya pergi ke Cina, pesawatnya mungkin sudah tekor kita berangkat, ya. Tapi zaman sekarang orang menjadi suka jual beli. Waduh, tiba-tiba di rumah, ding dong, Shopee. Ding dong, paket. Pak, paket. Orang suka karena zamannya. Saya lihat
Zaman Lot ada di zaman kita. Amin. Amin. Nanti jualan galon Pak Philip itu udah nggak perlu repot-repot, nggak perlu siapin armada, tinggal cari armada khusus yang bagian pengantaran. Iya, nggak perlu capek-capek, pikul-pikul, lama-lama bongkok Pak. Sekarang masih muda, saya kuat Pak. Iya, sekarang Pak, tapi next time umur kita bertambah, jangan sampai melengkung Pak gini. Ya, nah, ini zaman Lot terjadi. Tapi dari sini Bapak Ibu juga bisa belajar kira-kira bisnis apa yang Anda bisa ikuti di hari-hari terakhir ini. Ya, lihat mereka menanam, membangun. Jadi bisnis tanaman juga akan keren. Karena ini dikatakan oleh Alkitab, ini yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Nah, secara singkat saya akan tunjukkan. Di zaman Lot, mereka itu adalah gambaran di zaman kita, orang-orang yang sibuk dengan kecanggihan teknologi. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang mulai sibuk dengan canggihnya teknologi. Ya, mereka wah kemana-mana sama, sibuk. Kalau kita lagi makan duduk bersama-sama, 5 orang kumpul bersama-sama, 5 orang pun sibuk masing-masing dengan apa? Dengan HP masing-masing. Pinter saudara ya, pengalaman kayaknya ya. Betul tidak? Di rumah juga begitu. Wah, kumpul semuanya. Yang satu mojok di kamar sana, satu mojok di meja sana, satu mojok di ruang tamu. Ngapain? HP. Dan Alkitab sudah berkata, ya, mak-mak loh, mak-mak yang sudah tua-tua, sekarang pun juga gila gadget, saudaraku. Ya memang lagunya bukan lagu TikTok. Ya, lagu jadul itu dimunculkan kembali. Teng teng ting teng. Muncul lagi, ya. Orang-orang sibuk dengan canggihan teknologi, sibuk dengan modernisasi yang ada saat ini. Sibuk. Itu zamannya Lot. Dengar, zamannya Lot akan terulang di zaman kita. Nah, sayangnya mereka sibuk dengan kecanggihan teknologi, tapi mereka tidak mau memperhatikan hari Tuhan. Biasanya kalau lagi asik, anulah sebentar, betul tidak? Pak, kita bilang apa? Lagi sibuk, Pak, bentar lah. Nah, biasanya karena kita sibuk, kita jadi emosi. Hati-hati. Saya tahu ini semua orang kena. Tapi saya bukan tujuan untuk nyakiti hati saudara. Tidak, untuk apa? Amin. Saya cuma bukain firman Tuhan buat kita. Saya tidak mengerti juga kenapa isinya Lukas 17 begini. Kalau saya tahu begini, saya tidak khotbah, saudaraku. Karena pulang dari khotbah, semua orang bilang, bahaya tuh nyindir saya, sikat saya. Repot memang jadi pendeta itu. Tapi ini yang Tuhan kasih, saudara. Saudara bisa bayangkan, habis saya ibadah pagi tadi, saya tidur, tapi pikiran saya kepada isi hati Tuhan loh. Kalau Anda nginget tadi pagi saya khotbah judulnya ini atau bukan? Bukan. Ya, karena nanti di ending bagian ini, saudara akan melihat ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan kasih tadi siang. Oke? Jadi Anda lihat sama-sama, saya tidak punya hati, tidak punya tujuan untuk melukai, menyakiti siapapun yang ada di tempat ini. Tapi saya mau beritakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Anda setuju, nggak setuju, pasti terjadi. Amin. Itu sebabnya dengar baik-baik, orang zaman Lot, mereka sibuk dengan kecanggihan teknologi, sibuk dengan bisnis yang modern, tapi mereka lupa, mereka tidak mau memperhatikan tentang hari Tuhan yang semakin dekat. Apa hari Tuhan? Ikuti materi small group kemarin. Hari yang dahsyat. Ya, hari-hari ini orang, ayo Pak, cari Tuhan Pak. Nanti. Ayo Pak berdoa. Masih sibuk. Mereka tidak berpikir bahwa hari Tuhan itu tidak nunggu saudara siap atau tidak siap. Di small group Hebron, saya tegaskan kepada mereka. Biasanya, kalau sudah membagi apa berkat yang didapatkan hari ini, apa komitmennya? Wah, kebanyakan dari beberapa dari kami di Hebron berkata begini, oh ya saya akan berusaha belajar, tapi susah ya. Mau sembahyang itu
susah. Mau ke gereja itu rasanya malas. Ya, sekarang kita bisa begitu karena belum ketemu dengan hari Tuhan. Nah, kalau hari Tuhan sudah tiba, harinya Tuhan sudah tiba, kita nggak bisa bilang lagi, sorry Pak, malas Pak, sorry Pak, sibuk Pak, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau di dunia kita bilang, maaf ya Pak ya, saya lupa. Kenapa enggak ke gereja? Sorry, saya sibuk. Nanti kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, kenapa? Bisa kita bilang lupa? Kita bisa bilang sibuk? Enggak bisa. Ya Tuhan cuma bilang begini, ya sudah, harimu sudah selesai. Oke? Nah, sampai ketika Lot, Alkitab berkata, Lot dibawa keluar oleh malaikat Tuhan. Lalu bumi itu hangus oleh belerang. Dan Alkitab sudah berkata, langit dan bumi ini akan lenyap. Kecuali apa? Firman Tuhan tetap selama-lamanya. Mungkin beberapa saudara berkata begini, ini Pak Gersom khotbahnya firman, baca Alkitab, firman. Tidak bosan ya? Apa nggak ada materi lain? Saudara perhatikan baik-baik. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Saya milih memberitakan perkataan Tuhan yang tidak lenyap. Dan saya percaya kalau Anda suka akan firman, hidupmu tidak akan lenyap. Amin. Kalau saudara punya firman dalam hidup saudara, tidak akan lenyap. Ini garansi buat hidup kita. Kalau engkau punya firman, engkau punya kekuatan, engkau punya jaminan. Alkitab berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata apa? Firmanmu itu pelita bagi kaki. Pernah nggak Anda bayangkan Anda mati? Ya, Anda tiba-tiba mau tidur. Saya kadang-kadang mau tidur tuh bayangkan, apakah ini tutup mata saya yang terakhir? Loh, Anda masih siap loh. Ya, karena kematian tidak pernah ada yang duga. Tadi malam kami pergi ke rumah duka. Padahal beberapa waktu yang lalu, waktu kami bagi sembako, kami mau bertemu, kami mau berkunjung, mau ketemu saudara. Sampai rumahnya tutup. Lalu ibu gembala telepon, Ama ada di mana? Oh, saya ada di Kota Baru. Anak saya melahirkan. Oh ya, sehat-sehat. Tiba-tiba kemarin saya lihat di Facebook, sudah dipanggil Tuhan. Tidak pernah sangka. Ya. Nah, ketika Anda tutup mata, Anda bayangkan enggak, kira-kira setelah tutup mata kemana? Saya pernah satu momen dalam perjalanan hidup saya antara tidur dan tidak tidur. Saya seperti dibawa naik ke tempat yang tinggi sekali, makin lama makin kecil, makin jauh. Gelap. Itu saya terjadi waktu saya masih SMA. Dan itu ketakutan yang luar biasa. Makanya ada beberapa orang kalau mati itu takut mati. Karena dia nggak punya pelita. Tapi kalau Anda punya firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan, Anda dengarkan firman Tuhan, saya percaya engkau punya pelita dalam hidup saudara. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan dari zaman Nuh dan zamannya Lot. Perhatikan ini. Nuh itu bisa menyelamatkan keluarganya. Betul? Berapa yang selamat masuk dalam bahtera? 8 orang selamat, termasuk Nuh ya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya. Siapa nama anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Lalu menantunya, namanya siapa? Loh, enggak tahu? Ibu Sem, Ibu Ham, Ibu Yafet. Loh iya, betul apa betul? Bingung semua. Siapa namanya? Ya, Ibu Sem, Ibu Ham, dan Ibu Yafet. Ya, halo, betul ya? Nuh menyelamatkan keluarganya, istrinya, anaknya, dan menantunya. Kira-kira ini persoalan yang mudah atau sulit? Sulit loh. Ya, bapak-bapak, ayo mah berdoa. Laga lu mau jadi pendeta. Mak-mak itu kadang-kadang usil juga ya. Suaminya ngajak berdoa, dia ketawa pula. Ya. Sekarang bapak berdoa, nggak mau, kok ledek-ledek terus. Nah itu makanya jangan suka diledek. Ya.
Karena memang gak mudah mengajak pasangan kita. Amin. Ada ibu-ibu, saya ketemu di rumah duka, bertemu dengan seseorang, dikatakan ya, suaminya meninggal. Istrinya langsung bilang, sudah bebas sekarang. Saya kaget, saudaraku. Ini serius. Saya nggak ngeledek, cuman saya alihkan perhatian karena apa? Karena banyak orang takut ketahuan. Begitu lihat saya datang, sudah bebas sekarang. Loh, kok bebas itu? Berarti selama ini terpenjara dia. Hati-hati loh bapak-bapak. Kalau engkau memenjarakan istri dan anak-anakmu, berdoa untuk kematianmu. Karena memang membawa istri dan anak-anak, apalagi mantu. Bisa nggak mantu? Sulit. Tapi saya salut sama Nuh. Tapi lain Lot. Bisa nggak dia selamatkan istrinya? Halo. Istrinya jadi tiang garam. Ini kira-kira. Ya, kalau di luar itu tiang listrik, ini tiang garam. Ya, Lot tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Istrinya jadi tiang garam. Ya, karena pada waktu malaikat Tuhan berkata, Lot, ayo lari cepat karena Tuhan akan memurkai Sodom. Jangan noleh ke belakang. Begitu dia lari, ayo lari. Istrinya ini jualan online. Begitu lari, paket. Baru lari paket. Ya, lari paket. Terus baru lari, HP-nya bergetar. Ya kan? Shopee. Anda bisa bayangin, saya waktu baca ayat ini, waduh, mengerikan ya zaman Lot dan zaman kita itu sama. Ya, istri Lot noleh karena dia baru pesan order masker yang bisa glowing itu loh. Itu zaman ya, waduh, baru mau maskeran katanya. Sudah disuruh lari. Ya, dan dia ingat waktu ini, saya kasih bayangan, gambaran sekarang. Kalau saya ajak saudara menceritakan kisah zaman Lot, pertama saudara akan bingung, yang ketiga saya juga bingung mau cerita apa. Tapi ini yang terjadi pada zaman Lot, di zaman kita. Kalau kita terapkan, kenapa sampai istri Lot itu menjadi tiang garam padahal Tuhan suruh lari cepat-cepat? Ya itu tadi, Anda bisa bayangin, anak saya itu kalau sudah klik, kalau nggak di Shopee, di apa, itu ditunggu-tunggu, kok belum datang ya, tunggu-tunggu. Nanti kalau ada paket, itu lari semuanya. Nengok dari atas ke bawah. Oh bukan, punya orang depan. Lama ya. Betul enggak? Betul kan? Saya nggak mengada-ngada, tapi ini firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jadi ingat baik-baik. Zaman Nuh terulang, zaman Lot juga terulang. Tapi ingat baik-baik. Kejadian pasal 19 ayat 14. Ini saya ceritakan di sini. Lot itu waktu ngajak anak mantunya, ayo kita buruan. Ini karena calon anak mantu ini, belum anak mantu. Calon anak mantunya dikasih tahu, kamu selamat enggak? Enggak apa-apa. Karena calon mantu panggilnya apa? Om. Oh Pak Tuha. Ya, Su. Cek. Ya karena kamu selamat enggak? Tuhan mau menghancurkan bumi ini. Ayo kita lari cepet-cepet. Dia bilang apa? Olo-olo om nih. Mana ada? Ya kan? Mari kita baca sama-sama. Kejadian 19 ayat 14. 2, 3. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang olok-olok saja. Ini ternyata saya belajar, Lot itu di rumah nggak ada wibawa. Lot itu di rumah nggak ada wibawa. Sampai calon mantunya itu nggak percaya dengan omongan mertuanya. Saya bilang sedih sekali kalau saya di rumah, istri nggak mau dengar, anak nggak mau dengar. Ya, kenapa?
Karena seringkali kita memposisikan diri hanya sebagai seorang leader yang otoriter, tapi nggak ada keteladanan hidup. Tapi yang lebih jauh lagi nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Kenapa Lot sampai nggak punya wibawa? Karena Lot sendiri tidak punya persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya ada sebuah pertanyaan di sini, mengapa Nuh bisa dan Lot tidak bisa menyelamatkan keluarganya? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu, perhatikan, hidup bergaul dengan Allah. Mari kita belajar dari Nuh. Nuh bisa menyelamatkan keluarganya karena apa? Ia bergaul dengan Allah. Katakan amin. Masih mikir-mikir mau bergaul? Jangan. Ayo bergaul dengan Allah yang dahsyat. Anda pengen hidupmu benar tanpa bergaul dengan Tuhan? Nggak bisa. Anda menjadi orang baik nggak bisa direncanakan dengan saya akan jadi orang baik. Capek saudaraku pura-pura baik. Betul tidak? Capek. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan transfer rohnya Tuhan. Makanya tema hari ini adalah bergaul karib dengan Tuhan yang hebat. Amin. Nah, Nuh ini dia belajar dari nenek moyangnya. Dia melihat orang-orang yang sudah karib dengan Tuhan. Lalu dia memutuskan, saya bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhanku itulah Tuhan yang hebat. Amin. Nah, ternyata alasannya kenapa Nuh bisa menyelamatkan keluarganya, karena Nuh itu karib dengan Tuhan. Sedangkan Lot tidak karib dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bilang ya, oh itulah Pak, susah ngurus anak laki-laki. Bapak anaknya perempuan kan, saya suka dipojokin saudara ya. Anak bapak sih perempuan, lihat. Anaknya perempuan atau laki-laki? Anak Lot perempuan. Anaknya Nuh, Sem, Ham, laki-laki. Wih, tegas sekali nih firman Tuhan ya. Jadi nggak ada alasan mau bilang anak perempuan lebih mudah diatur. Tidak, Lot nggak bisa ngatur loh. Tapi Nuh bisa ngatur. Jadi dari sini kita bisa tahu, bukan tergantung anakmu itu perempuan atau laki-laki, tapi tergantung hidupmu bergaul karib dengan Tuhan atau tidak. Karena itu kita ini punya tanggung jawab untuk kita hidup karib dengan Tuhan. Katakan amin. Mari bilang sama-sama, saya bertanggung jawab untuk hidup karib dengan Tuhan. Amin. Karena ini yang membuat keluarga kita bisa selamat. Mari kita akan lihat mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita akan buka sama-sama Roma pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Sama-sama kita akan baca ya. 2, 3. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang padanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, alasannya mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ini ada ayat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Siapa Tuhan itu? Kita mesti tahu siapa Tuhan yang olehnya kamu bergaul. Kalau saudara sembarangan bergaul, saudara akan tersesat. Amin. Saya bergaul. Tadi malam kami sharing-sharing di mobil. Kita berteman, ada seorang berteman dengan tukang ngobat. Dia jadi ngobat. Anda bergaul dengan pemabuk, Anda jadi suka mabuk. Anda bergaul dengan penjudi, Anda suka berjudi. Anda bergaul dengan orang yang suka kredit, apa yang diceritakan? Nyaman loh, pinjam uang sama dia gampang, tak pakai jaminan, besok Anda jadi tukang kredit. Ya,
Anda suka bergaul dengan orang yang hobi makan, Anda pasti gendut. Hobi makan. Amin. Anda suka bergaul dengan orang yang suka minum, wah, nyoba semua minuman, chat time lah, boba time lah. Anda wajahmu akan seperti chat time. Ya kan? Kita punya hobi yang sama. Ya. Bahkan ilmuwan dari Jepang menemukan begini. Kenapa dalam sebuah keluarga kalau papanya diabetes, anaknya bisa diabetes? Bukan faktor turunan, tapi faktor komunitas, kebiasaan. Papanya suka yang manis-manis, anaknya lama-lama suka manis. Gitu ternyata. Nah, coba perhatikan, mengapa kita bergaul dengan Tuhan? Dikatakan di sini Abraham itu percaya, dia bergaul dengan Allah. Kenapa Allah? Karena Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang bisa menghidupkan siapa? Orang mati. Wih, keren ya. Ini loh, Allah itu hebat. Makanya bergaullah dengan Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan apa? Firman lagi. Ini Pak Pendeta ini firman lagi. Dengan apa? Firman. Menjadikan apa dengan firman? Yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya, saudaraku. Ya, kita bergaul dengan Tuhan karena memang Tuhan itu hebat. Amin. Tuhan kita hebat. Jadi saudaraku, kalau Anda pengen di rumahmu yang nggak ada TV, baca firman Tuhan banyak-banyak. Habis baca firman Tuhan, Anda menghadap ke buffet saudara, ke meja saudara. Tuhan terima kasih untuk TV, smart TV 52 in. Orang bilang sama saya, mana bisa Pak? Kita bacakan Roma 14 ayat 17. Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati, tapi juga Tuhan yang bisa menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada. Di sini tambahi, di rumahmu jadi ada. Katakan amin. Amin. Aku nggak punya apa. Hiduplah oleh firman. Amin. Di rumahmu nggak ada apa. Hiduplah oleh firman. Karena Tuhan kita, Dia bisa menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Itu sebabnya kita harus bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan itu memang hebat. Kalau Tuhan itu hebat, bisa hidupkan orang mati, bisnismu yang mati bisa hidup karena Tuhan. Keluargamu yang hubungannya mati, Tuhan bisa hidupkan. Katakan amin. Anak-anak yang hubungannya rusak dengan orang tua bisa dihidupkan. Saya masih ingat, saya punya om. Om saya ini pegawai negeri. Ya. Pada waktu itu orang yang paling kaya di antara keluarga. Tapi dia dengan anaknya jaraknya jauh. Pelit. Karena bapaknya merasa kerja keras. Tapi satu ketika bapaknya ini kenal Tuhan. Saya pun kaget. Karena dulu kalau saya kuliah, saya suka main, dan jadi nggak suka main ke sana, nggak betah main ke sana, tahu ya, nggak betah di sana, karena om itu orang kaya, dan biasanya apa? Masin, you know. Satu ketika saya pelayanan, dia beli motor baru buat anaknya. Pakailah, ngomongnya pakailah. Oh ya om, boleh nggak saya pakai untuk pelayanan? Boleh, saya pakai saudara. Saya pinjam motor karena apa? Karena tempatnya jauh. Kalau bisa jalan kaki saya nggak pakai motor. Begitu saya pulang, saya benar-benar kaget, ini om saya. Besoknya dia datang, Som, kamu bawa kemana motor itu? Kenapa? Kenapa kilometernya banyak sekali? Alamak. Saudara pernah enggak minjemin orang kendaraan dihitung kilometernya? Jadi besoknya saya pinjem motornya, saya cabut talinya. Jadi motornya enggak muter itunya, speedometernya. Astaga. Saudara bisa mengerti ya? Orangnya kayak gini.
Tapi satu ketika, om ini diubah oleh Tuhan. Saya nggak mau dekat, bertahun-tahun saya nggak mau dekat. Satu ketika dia jamah Tuhan. Dia cari saya. Dia dengar saya ada di sebuah kota, di kotanya om saya. Dia telepon, Gersom kamu ada di mana? Saya ada di rumahnya ini. Cepetan kamu ke rumah. Tantemu cari kamu. Kok om saya jadi begini? Tantemu masak buat kamu. Kok benar saudaraku? Saya pulang disambut dengan hangat. Kok bisa berubah ya? Ini loh hebatnya Tuhan. Bisa ubah orang. Katakan amin. Satu ketika anak sulungnya satu ketika dia membutuhkan keuangan karena dia harus renov rumahnya. Dia bilang sama papanya, "Pak, boleh ndak aku pinjam uang? Aku mau renov uangnya. Berapa?" "Sekian." "Oh boleh, kasih pinjam." Jadi anak ini nabung, sudah rumahnya dibangun, nabung, dia balikkan uangnya. Ini papanya kenapa? Pelit saudara. Tapi satu ketika dia balikkan uang itu ke papanya. "Pak, ini aku balikkan uangnya." Dia bilang apa? "Nggak usah dibalikin, itu buat kamu." Anda lihat, dulu apa? Pelit. Nangis anaknya. "Papaku kok begini?" Kenapa? Tuhan yang hebat itu menghidupkan papa yang rohnya mati. Katakan amin. Saya tahu setiap saudara punya pergumulan. Saya bersukacita buat saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Ayo kita bergaul dengan Tuhan yang hebat. Dia bisa mengubah keadaan kita. Katakan amin. Sekarang yang kedua. Yang pertama, karena Tuhan kita memang hebat. Sekarang kita lihat yang kedua. Kenapa kita mesti bergaul karib dengan Tuhan? Kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 dan 17. Oke, 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia." Haleluya. Saudara, yang kedua, kita bergaul dengan Tuhan bukan hanya karena Tuhan kita hebat, tapi yang kedua, saudaraku, supaya kita serupa dengan Tuhan yang hebat. Amin. Jujur, kita semua nggak ada yang sempurna. Amin. Wah, kita dulu emosian. Saya kadang-kadang dulu marah. Kenapa kok orang tuh nggak suka dekat dengan saya? Saya baru sadar, yang salah itu bukan dia. Yang salah kita. Betul enggak? Kita ngomongnya baik. Padahal kita sombong. Karena sombong itu nggak ketahuan. Yang lihat itu merasa sombong. Saya ditegur sama istri saya, "Pak, ngomongnya jangan begitu. Kamu itu kelihatannya orang kalau berpikir itu sombong." "Tapi aku enggak sombong kok." Ngotot. Kasih tahu lagi, "Kamu tuh kayak orang sombong loh." Padahal istri saya mau bilang, "Kamu tuh sombong loh Pak," gitu. Tapi halus kan. Kamu tuh kayak, lama-lama saya peka, kok diulang-ulang. Nah, sesuatu yang diulang-ulang itu artinya penting. Jadi catatan. Oh, saya sombong. Tapi kalau dikasih tahu orang, "Kamu sombong," gimana? Apa lu bilang? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan supaya kita bisa satu roh dengan Dia. Jadi saya membayangkan gini, kalau saudara karib dengan Tuhan, artinya gini, kalau saudara bisa kenal Tuhan yang kasih, maka saudara akan hidup penuh kasih seperti Tuhan. Amin. Kan Tuhan itu kasih. Saudara bergaul dengan Tuhan yang adalah kasih, maka saudara akan jadi manusia yang hidup penuh kasih. Kalau Tuhan itu baik, maka kalau kita bergaul dengan Tuhan yang baik, maka kita juga akan hidup dalam kebaikan. Kenapa kita nggak baik? Karena kita nggak mau bergaul dengan Tuhan. Amin. Kalau
Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, menurut saudara Tuhan baik atau tidak? Baik. Amin. Makanya bergaul dengan Tuhan supaya saudara akan hidup dalam kebaikan. Kalau Tuhan itu sabar dan kita bergaul dengan Tuhan yang sabar, maka kita jadi sabar, penuh sabar. Sampai di sini kira-kira bisa mengerti kenapa orang nggak sabar dalam hidupnya? Karena tidak bergaul dengan Tuhan. Amin. Kenapa orang itu sombong? Karena tidak bergaul dengan Tuhan. Saya ajak saudara baca ini, Galatia 5 ayat 22. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sampai di sini saja. Anda lihat, ini buah, apa buah roh? Allah itu roh. Saya ulangi ya. Apa itu buah roh? Allah itu roh. Berarti inilah, kalau saudara tahu, Tuhan itu menghasilkan ini. Tuhan itu ini, kasih, sukacita, damai sejahtera. Engkau ikut Tuhan, saudara akan punya kasih. Saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan penuh dengan sukacita. Amin. Saudara bergaul dengan Tuhan, rumahmu damai sejahtera. Amin. Saudara bergaul dengan Tuhan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada. Kenapa ada perselingkuhan di rumah? Loh serius? Karena tidak bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda pengen setia kepada pasanganmu, bergaulah dengan Tuhan. Ada pemuda baru kerja. Aduh, enggak enak tempat kerja saya. Bosnya, ya, kerjaannya. Nah, lalu mundur, enggak setia. Kalau kau pengen setia, bergaul karib dengan Tuhan. Kau jadi tahan kerja. Amin. Kadang proses itu ditaruh Tuhan di satu pekerjaan, kayaknya enggak nyaman, kayaknya enggak enak. Padahal Tuhan bentuk kita dan Dia sediakan sesuatu yang besar di situ. Tapi karena kita enggak setia, hilang berkatnya. Amin. Karena itu ayo kita belajar untuk setia. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita bisa mewarisi semua yang Tuhan berikan. Artinya begini, kalau Tuhanmu setia, Tuhanmu sabar, Tuhannya baik, maka orang yang bergaul dengan Tuhan, dia juga akan mengalami hal yang sama, jadi setia, bahkan seperti buah-buah roh itu. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa, Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Bilang sama-sama, Tuhan pemilik segalanya. Kalau Tuhan itu punya semuanya, kau bergaul dengan Tuhan yang punya semuanya, Dia cuma bilang gini, kamu kurang apa? Amin. Kamu butuh apa? Amin. Kenapa kita kekurangan? Karena kita nggak bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Mulai hari ini yuk bergaul dengan Tuhan. Jangan lihat kekurangan apa yang ada di rumahmu. Datanglah kepada Tuhan yang punya semuanya. Engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan punya segalanya. Nah, satu lagi yang saya bicarakan kepada saudara. Nah, gini, Tuhan adalah roh. Bilang sama-sama, Tuhan adalah roh. Artinya begini, kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Bilang sama-sama, saya harus satu roh dengan Tuhan. Sekali lagi, saya harus satu roh dengan Tuhan. Caranya gimana? Bergaul karib. Nah, rohnya Tuhan adalah roh yang tak terbatas. Kita terbatas kan? Kita pengen gini nggak bisa. Kita pengen begitu nggak bisa. Tapi rohnya Tuhan tak terbatas. Jadi kalau Anda bergaul dengan rohnya Tuhan yang tak terbatas, engkau serasa punya roh yang tak terbatas juga. Mau begini bisa, mau begini bisa. Kenapa? Kita bergaul, kita menjadi satu roh dengan Tuhan yang tak terbatas. Tidak ada orang yang bisa membatasi kita.